Pernahkah kamu merasa dikhianati oleh orang yang kau percayai? Dihancurkan secara perlahan, diam-diam, tanpa kamu tahu sejak kapan semuanya mulai retak? Tapi dengarkan ini baik-baik. Apa yang mereka rusak darimu dalam sembunyi akan dikembalikan padamu dengan cara yang lebih terang, lebih dahsyat. Oleh tangan kehidupan yang tak pernah tertidur. Diam bukan berarti lemah. Sabar bukan berarti kalah. Dan luka bukan akhir dari segalanya. Ikuti perjalanan ini sampai akhir. Karena yang diam-diam menghancurkanmu akan belajar satu hal penting. Bahwa hidup tak pernah lupa. Bab 1. Senyum palsu yang menyisakan luka. Pernahkah kau merasakan sesuatu yang aneh di balik senyum seseorang? Bukan karena kata-katanya kasar atau sikapnya terang-terangan jahat. Justru karena semuanya terasa terlalu manis, terlalu ramah, terlalu sempurna untuk disebut tulus. Mereka datang membawa sapaan hangat, pujian yang tampak tulus, dan tatapan yang seolah peduli. Tapi jauh di dasar nuranimu, ada kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Hati kecilmu berbisik bahwa ada sesuatu yang tak beres, dan perlahan kau mulai menyadari mereka tidak menghancurkanmu dengan suara keras, tapi dengan lirih yang tajam, dengan sikap manis yang mengguncang hatimu dalam diam. Ini bukan tikaman yang berdarah, melainkan racun yang meresap perlahan dan merusak tanpa jejak. Mereka bukan musuh yang datang dari luar. Mereka hadir sebagai teman, bahkan kadang sebagai keluarga, orang dekat, atau rekan seperjalanan. Kata-kata mereka terdengar seperti nasihat, padahal penuh ironi. Dukungan mereka terasa seperti dorongan, padahal arahnya menjatuhkan. Mereka tidak perlu mencaci, cukup memberi keraguan pada langkah-langkahmu. Cukup menyisipkan kalimat kecil yang memudarkan keyakinanmu terhadap dirimu sendiri. Mereka tidak menghancurkan bangunan hidupmu dengan palu, melainkan melonggarkan sekrup satu persatu. Dan saat kau sadar, kau sudah runtuh. Bukan karena badai, tapi karena tangan halus yang kau kira menggenggam, ternyata perlahan melepaskan. Yang membuat semuanya lebih menyakitkan adalah, kau terus mencoba mengerti. Kau berpikir, mungkin mereka hanya lelah, mungkin ini hanya salah paham. Kau terus mencari alasan untuk tetap percaya. Tapi keheningan mereka saat kau terluka dan tawa mereka saat kau jatuh mulai membentuk pola yang tak bisa kau abaikan. Kau mulai peka pada sikap yang dulu kau abaikan, pada tatapan yang dulu kau anggap biasa. Dan saat semuanya jelas, yang tertinggal hanyalah rasa perih. Karena mereka bukan orang asing, mereka adalah nama-nama yang kau doakan. Namun disitulah letak titik balikmu. Kau mulai melihat dunia dengan mata baru. Kau mulai memahami bahwa tidak semua yang tersenyum adalah sahabat. Tidak semua yang memeluk berniat menghangatkan. Kau mulai mendengar bahasa yang tidak diucapkan, membaca energi yang tidak diketikkan. Dan dari luka itu, perlahan muncul kejelian. Kau tak lagi naif. Kau tak lagi mudah dikelabui oleh kebaikan palsu. Luka itu membentuk lapisan baru dalam jiwamu. Bukan dinding yang menolak cinta, tapi pelindung yang mengenali racun. Dan meskipun mereka berhasil membuatmu jatuh sejenak, percayalah, kehidupan tidak pernah membiarkan kebenaran tenggelam. Mereka yang diam-diam meruntuhkanmu, juga sedang diam-diam membangun kehancuran mereka sendiri. Alam tidak diam, Tuhan tidak buta. Setiap niat buruk akan kembali kepada pemiliknya. Mungkin tidak sekarang, mungkin tidak dengan suara gemuruh, tapi seperti cara mereka menghancurkanmu, perlahan, tenang, dan pasti. Bab 2. Seni pengkhianatan yang halus. Pengkhianatan di zaman ini tidak lagi berbentuk tikaman kasar yang melukai tubuh. Ia telah berevolusi menjadi seni yang halus, dilakukan dengan bahasa manis, dibungkus dengan kebaikan palsu, dan disembunyikan di balik senyuman yang membingungkan. Mereka tidak menjatuhkanmu langsung, tidak ada teriakan, tidak ada kemarahan, hanya bisikan samar kepada orang lain, cerita-cerita yang dipelintir, opini-opini yang disebar pelan. Tanpa sadar, mereka sedang membentuk persepsi tentang siapa dirimu, tentang apa yang kau lakukan. Dan yang paling menyedihkan, orang mulai percaya bahkan sebelum kau sempat bicara. Mereka tahu siapa dirimu, mereka tahu kepercayaanmu, cara berpikirmu, bahkan keraguan-keraguan kecil yang kau simpan rapi.
Karena pernah dekat, mereka menggunakan itu sebagai celah. Mereka tidak perlu mengarang, cukup memelintir sebagian kebenaran menjadi kebohongan halus. Dan dengan itulah, mereka menghancurkan reputasimu bukan dengan tuduhan, tapi dengan keraguan. Kau tak bisa membela diri dari sesuatu yang tidak pernah dikatakan langsung. Mereka membunuh karaktermu dengan ketidakjelasan. Dan yang lebih menyakitkan, dunia jarang bertanya padamu. Dunia lebih suka cerita yang dramatis, bukan penjelasan dari korban sebenarnya. Kau mungkin merasa terjebak, seperti sedang berada dalam ruang yang sempit tanpa suara. Semua mulai menjauh. Aura kepercayaan yang dulu menyelubungimu kini seperti hilang, tergantikan oleh sorot mata curiga. Dan kau bertanya-tanya, apa salahku? Mengapa aku dijadikan musuh? Padahal aku tak pernah berniat melawan siapapun. Inilah realitas pengkhianatan yang diam. Ia tidak menyakitkan karena kekerasannya, tapi karena keheningannya. Karena yang hancur bukan hanya relasi, tapi persepsi. Namun sesungguhnya, ini bukan akhir. Ini adalah titik pemurnian. Dari kehancuran reputasi yang tak kau sebabkan, akan lahir versi dirimu yang baru, yang lebih sadar, yang lebih jernih dalam memilih siapa yang pantas masuk dalam lingkar kehidupanmu. Orang-orang palsu yang pergi tidak merugikanmu. Mereka sedang disingkirkan oleh semesta. Bukan sebagai hukuman, tapi sebagai perlindungan. Karena seberapa pun kau berusaha menjadi baik, tak semua hati bisa menangkap niatmu. Kadang, kebaikan justru mengancam mereka yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Dan percaya satu hal ini, mereka yang menjatuhkanmu secara diam-diam akan merasakan keruntuhannya dalam senyap pula. Mereka sedang merusak fondasi mereka sendiri dengan cara yang sama. Karena alam memiliki keadilan yang nyaris tanpa suara, tapi tak pernah meleset. Mereka pikir menang karena berhasil menjatuhkanmu tanpa ketahuan. Tapi sejatinya, mereka sedang menggali lubang yang mereka sendiri akan terperosok ke dalamnya. Dan saat itu tiba, kau sudah tak lagi peduli, karena kau telah jauh melangkah lebih tinggi. Bab 3. Keheningan yang menjadi saksi. Kadang, balasan paling kuat terhadap pengkhianatan bukanlah kemarahan, bukan pula pembelaan yang lantang, tapi keheningan. Sebuah ruang sunyi yang tak dibentuk oleh ketakutan, melainkan oleh kedewasaan. Ketika kau memilih diam, bukan karena kau lemah, melainkan karena kau tahu, tak semua luka butuh saksi. Tak semua kebenaran perlu dibuktikan saat itu juga. Ada hal-hal yang hanya bisa dilihat oleh waktu, karena waktu punya mata sendiri. Ia merekam, mencatat, dan menimbang segalanya lebih adil dari manusia manapun. Dan ketika waktunya tiba, kebenaran akan muncul, tanpa perlu kau seret keluar. Dalam diam itu, banyak hal terjadi. Bukan di luar sana, tapi di dalam dirimu. Kau mulai mengamati hatimu sendiri, menyelami kenapa kau merasa hancur, apa yang sebenarnya terluka. Apakah egomu, apakah harapanmu, atau rasa percaya yang kau berikan dengan tulus, namun tidak dijaga? Di titik ini, keheningan menjadi cermin. Bukan sekadar tempat bersembunyi, tapi ruang untuk memahami bahwa tidak semua kejatuhan datang untuk menghancurkan. Beberapa justru datang untuk membongkar benteng palsu yang kau bangun di sekeliling hati. Dan dari puing-puing itulah lahir kebijaksanaan yang tak bisa diajarkan, hanya bisa dirasakan. Lalu dunia mulai berubah pelan. Orang-orang yang dulu percaya pada cerita-cerita buram mulai melihat celah. Ada hal yang tak konsisten. Ada kebohongan yang tak bisa dipertahankan terus-menerus. Mereka yang dulu diam, kini mulai bertanya. Mereka yang pernah menjauh, perlahan kembali mendekat dengan hati yang ragu-ragu. Dan kau tetap diam. Bukan karena enggan berbicara, tapi karena kau tahu, jika ada yang harus tahu kebenaran, maka ia akan mencarinya sendiri. Kau tak lagi memaksa. Karena setelah melalui luka semacam itu, kau tidak lagi haus pembenaran. Kau hanya ingin tenang. Keheningan juga mengajarkanmu satu hal penting, bahwa tidak semua orang pantas mendapat versi terbaik dari dirimu. Ada kalanya yang harus diberikan hanyalah batas, bukan benci, bukan dendam, tapi garis tipis yang menandai bahwa ada hal-hal yang tak bisa mereka sentuh lagi. Kau tidak berubah menjadi dingin, kau hanya lebih selektif pada siapa yang berhak merasakan kehangatan hatimu. Karena kau belajar
bahwa kelembutan yang diberikan tanpa kesadaran hanya akan dimanfaatkan oleh mereka yang tidak tahu cara menghargai. Kini, keheninganmu adalah perlindungan. Sebuah pagar tak terlihat yang melindungimu dari racun yang pernah nyaris membunuhmu. Dan dalam sunyi itu, perlahan semesta bekerja. Satu persatu topeng mulai terlepas. Satu persatu kebenaran muncul dari retakan-retakan cerita palsu. Bukan karena kau mengungkapkannya, tapi karena keheninganmu menggema lebih keras dari 1000 pembelaan. Ketika seseorang tetap tenang di tengah badai, dunia mulai bertanya siapa yang sebenarnya membawa angin ribut. Dan disitulah keadilan pelan-pelan menunjukkan wajahnya. Tidak dengan sorak-sorai, tapi dengan tenang, tepat, dan tanpa perlu kau minta. Bab 4. Mata yang akhirnya melihat. Dalam setiap kisah pengkhianatan tersembunyi, selalu ada satu momen krusial. Saat mata orang-orang di sekelilingmu akhirnya terbuka. Mereka yang dahulu terpengaruh oleh cerita miring, lambat laun mulai melihat bahwa kebenaran tak bisa disembunyikan selamanya. Mungkin mereka tak langsung memintamu maaf. Tak semua dari mereka akan kembali dengan pengakuan terbuka. Tapi kau akan mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Sikap mereka melembut, nada suara mereka berubah, dan pandangan mereka tak lagi berjarak. Bukan karena kau mengubah narasi, melainkan karena waktu telah mengungkap sisi lain dari cerita yang selama ini tertutup oleh kebohongan yang dibungkus rapi. Mereka mulai melihat bahwa yang selama ini tampak kuat ternyata rapuh. Bahwa yang selama ini banyak bicara sebenarnya sedang menutupi rasa bersalah. Kebohongan tak bisa dipelihara terlalu lama. Ia akan mulai menunjukkan retakannya. Orang yang membangun cerita palsu harus terus berbohong untuk menjaganya tetap hidup. Dan di titik tertentu, mereka kelelahan. Kata-kata mereka mulai saling bertabrakan. Cerita mereka tak lagi konsisten. Dan publik yang awalnya terhipnotis mulai merasa ada yang janggal. Di sanalah kebenaran menyelinap masuk, perlahan tapi pasti. Dan mereka yang dulu mencibir, kini mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang harus dipercaya? Dan engkau tak perlu berkata apa-apa. Cukup menjadi dirimu sendiri, dengan tenang, konsisten, dan utuh. Kebenaran tidak butuh panggung besar, ia hanya perlu waktu dan ketenangan. Dalam keheninganmu, orang-orang mulai menilai ulang. Mereka mengingat bagaimana sikapmu dahulu, ketulusan yang pernah kau berikan, kesabaranmu. Dan semua itu menjadi cermin bagi mereka untuk membandingkan. Apakah yang mereka dengar dulu selaras dengan siapa kau sebenarnya? Disinilah kemenangan sejati dimulai. Bukan ketika kau berhasil membalas, tapi ketika mereka sadar tanpa kau memaksa mereka untuk mengerti. Namun jangan salah, tidak semua akan kembali. Dan itu tidak apa-apa. Kau tidak butuh pembuktian untuk setiap hati yang pernah menjauh. Beberapa kepergian memang harus bersifat permanen, agar perjalananmu tetap ringan. Yang kau perlukan hanyalah lingkaran kecil yang memahami esensi dirimu. Yang melihatmu bukan dari gosip, tapi dari interaksi nyata. Yang menilai bukan dari suara orang, melainkan dari pancaran jiwa. Ketika mereka kembali, terimalah dengan bijak. Bukan dengan dendam, tapi juga bukan dengan pelukan yang sama. Karena luka mengajarkan, memaafkan tidak harus berarti mengizinkan mereka kembali ke tempat semula. Dan pada akhirnya, kamu akan mengerti bahwa kebenaran memang lambat, tapi ia tidak pernah gagal mencapai tujuannya. Orang-orang yang diam-diam merobohkanmu akan menyaksikan sendiri bahwa bangunan yang mereka runtuhkan telah berdiri kembali, lebih kokoh, lebih tinggi, dan lebih indah. Bukan karena kamu membalas dengan cara yang sama, tapi karena kamu memilih bertumbuh dari puing-puing. Kebenaran tidak butuh suara lantang, ia hanya butuh ketenangan, waktu, dan konsistensi. Dan kini, mata yang dulu buta, akhirnya bisa melihat. Bab 5. Saat kau berhenti menjelaskan dirimu. Ada satu titik dalam perjalanan Luka, di mana kau akhirnya lelah. Bukan lelah karena penderitaan, tapi karena menyadari bahwa tak semua hal perlu dijelaskan. Bahwa menjelaskan siapa dirimu kepada mereka yang telah memutuskan untuk salah paham adalah bentuk pemborosan jiwa. Kau pernah mencoba, kau pernah berkata dengan jujur, kau pernah menangis dalam diam dan berharap seseorang mengerti.
Tapi setiap kata yang kau ucapkan terasa seperti dilempar ke dinding kosong. Pantulannya kembali padamu sebagai keraguan, bukan pemahaman. Dan dari situ, kau mulai paham. Menjelaskan hanya masuk akal jika yang mendengarkan memiliki hati yang terbuka. Bukan berarti kau menyerah, tapi kau mulai memilih. Memilih untuk tidak menjelaskan kepada mereka yang hanya ingin menilai, bukan memahami. Kau berhenti menulis surat panjang untuk orang-orang yang sudah memutuskan tak ingin membaca isi hatimu. Kau berhenti menjelaskan mengapa kau diam, mengapa kau pergi, atau mengapa kau berubah. Karena kau mengerti yang benar akan tetap benar meski tanpa pembelaan. Dan yang salah akan tetap mencari celah, bahkan dari hal terkecil yang kau lakukan. Keputusan untuk berhenti menjelaskan adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Bukan ego tapi batas. Bukan pelarian tapi perlindungan. Kau mulai menyadari betapa tenangnya hidup ketika kau tidak lagi terikat pada pembuktian. Tak perlu lagi kau koreksi setiap kesalahpahaman. Tak perlu lagi kau luruskan setiap kata yang dipelintir. Dunia terlalu luas untuk diisi dengan klarifikasi tanpa akhir. Kau memilih untuk menjalani hidupmu dengan tenang. Karena damai tidak lahir dari validasi orang lain, tapi dari penerimaan terhadap dirimu sendiri. Kau akhirnya sadar, mereka yang benar-benar mengenalmu tidak butuh banyak penjelasan. Dan mereka yang terlalu cepat menghakimi tak akan percaya sekalipun kau jelaskan seluruh isi hatimu. Menjadi tenang bukan berarti kau mengabaikan luka, tapi karena kau tahu tidak semua luka harus diumumkan. Tidak semua kebenaran harus dipertontonkan. Ada kemenangan dalam ketenangan, ada kekuatan dalam kebisuan, dan dari situlah cahaya baru muncul. Cahaya yang tidak lahir dari sorotan orang lain, tapi dari pancaran keutuhan dirimu sendiri. Kau tidak lagi hidup untuk menjelaskan dirimu, tapi untuk menjadi dirimu sepenuhnya. Dan dari sana keberanianmu tumbuh. Bukan untuk melawan mereka, tapi untuk melampaui mereka. Dan pada akhirnya, hidupmu akan menjadi bukti yang paling tak terbantahkan. Bukan karena kamu mencoba membuktikan, tapi karena kamu memilih hidup dalam kebenaran yang utuh. Mereka yang dulu menuduhmu akan kehabisan alasan. Mereka yang dulu meragukanmu akan kehabisan kata. Karena kenyataan tak bisa dilawan selamanya. Dan pada hari itu kamu akan berdiri bukan untuk berkata aku benar, tapi untuk tersenyum. Karena kamu tidak lagi butuh pembuktian apapun. Cukup damai yang tak terganggu. Bab 6. Ketika yang tersembunyi mulai berbalik. Tak semua balasan datang dengan suara keras. Tak semua keadilan turun dalam bentuk petir atau palu. Ada keadilan yang datang seperti bayangan, pelan tanpa suara tapi pasti. Dan ketika ia datang, orang-orang yang dulu menanam luka mulai memetiknya sendiri dalam bentuk-bentuk yang seringkali mereka tak sadari. Mereka mengira sedang mengalami hari buruk, padahal itu adalah gema dari luka yang pernah mereka tanamkan padamu. Mereka pikir dunia sedang tidak berpihak, padahal itu hanyalah cermin yang mengembalikan pantulan dari tindakan mereka sendiri. Karma atau apapun nama yang ingin kau berikan, bukan dongeng, ia nyata. Tapi tidak seperti yang sering dibayangkan. Ia tidak dramatis, ia hanya sangat tepat. Sementara itu, kau telah jauh melangkah. Tidak hanya keluar dari lingkaran pengkhianatan, tapi juga naik ke tempat di mana energi seperti itu tak bisa menjangkaumu lagi. Kau menjadi versi yang tak lagi mudah disentuh oleh fitnah, tak lagi mudah goyah oleh penilaian orang. Luka itu mengajarkanmu kekebalan batin. Kau tidak kebal terhadap kesedihan, tapi kau telah belajar menempatkannya. Kau tahu bagaimana menghadapinya. Dan dalam keheningan langkahmu yang kini lebih mantap, semesta mulai membuka jalur-jalur baru yang tak pernah kau duga. Orang-orang baru datang, kesempatan-kesempatan yang dulu tertutup kini terbuka. Bukan karena kau memaksa, tapi karena kau membiarkan dirimu bersih dari racun masa lalu. Di sisi lain, mereka yang dulu merendahkanmu, diam-diam mulai melihatmu dengan cara yang berbeda. Tapi ego mereka terlalu tinggi untuk mengakuinya. Maka mereka hanya mengamati dari jauh. Ada rasa tak nyaman saat melihatmu tetap tenang, tetap tumbuh, bahkan tanpa mereka. Dan itu menimbulkan pertanyaan dalam hati mereka sendiri. Mengapa kau tidak hancur? Mengapa hidupmu tidak memburuk seperti yang mereka harapkan?
Jawabannya sederhana, karena niatmu dulu tulus dan kebaikan yang lahir dari ketulusan tak pernah benar-benar musnah. Ia mungkin dilupakan sejenak, tapi akan kembali dalam bentuk kekuatan yang lebih utuh. Ironisnya, mereka mulai merasa dihantui oleh bayangan mereka sendiri. Mereka takut kebenaran akan muncul, bukan karena kau yang mengungkapkannya, tapi karena mereka tahu mereka salah. Dan rasa bersalah yang dipendam terlalu lama akan tumbuh menjadi ketakutan. Kau tidak perlu berbuat apa-apa, tak perlu merencanakan pembalasan. Biarkan saja hati nurani mereka bekerja, karena tak ada penjara yang lebih menyiksa dari kesadaran bahwa kau pernah melukai seseorang yang tak pernah layak dilukai. Dan kesadaran itu, jika datang di waktu yang sunyi, akan mengguncangkan mereka lebih dalam dari yang pernah kau alami. Lalu kau akan menyadari bahwa kemenangan sejati bukan ketika mereka meminta maaf, bukan pula ketika mereka hancur, tapi ketika kau tidak lagi menunggu itu semua. Saat kau melangkah tanpa dendam, saat kamu membiarkan semesta bekerja dengan cara yang tak terlihat, disitulah posisimu menjadi lebih tinggi. Bukan dalam kesombongan, tapi dalam ketenangan. Bukan karena kamu menang atas mereka, tapi karena kamu menang atas dirimu sendiri. Dan di sana, pada titik paling dalam dari kedewasaan itu, kamu akan tahu, mereka yang menghancurkanmu diam-diam, telah dihancurkan pula oleh sesuatu yang lebih adil daripada dirimu sendiri. Bab 7. Tidak semua yang pergi itu kehilangan. Ada masa di mana kehilangan terasa seperti kehancuran, seolah semua yang kau bangun dengan hati luluh lantak begitu saja. Orang-orang yang dulu bersamamu tiba-tiba menjauh. Mereka yang kau percayai justru menjadi tangan yang mendorongmu jatuh. Dan dalam sekejap dunia menjadi sepi. Tapi setelah waktu berjalan, kau mulai melihat sesuatu yang selama ini tersembunyi, bahwa tidak semua yang pergi adalah kerugian. Kadang mereka pergi karena semesta tahu kau terlalu baik untuk terus terjebak di dalam lingkungan yang meracuni pertumbuhanmu. Dan kini yang dulu kau sebut kehilangan ternyata adalah perlindungan. Kau mulai memahami bahwa yang meninggalkanmu bukan membawa separuh dari dirimu pergi, tapi justru membuka ruang untuk sisi terbaikmu tumbuh. Ketika mereka keluar dari hidupmu, kau punya kesempatan untuk mengenal dirimu lebih dalam. Kau mulai bertanya, siapa aku tanpa mereka? Apa maknaku jika semua topeng sosial itu terlepas? Dan jawaban-jawaban yang muncul bukan hanya membuatmu bertahan, tapi juga mengangkatmu lebih tinggi. Kau sadar bahwa dirimu lebih kuat dari yang pernah kau bayangkan. Dan di sana, di tengah luka yang sunyi, kau membangun kekuatan baru. Bukan dari dukungan orang, tapi dari keutuhan batin yang tak lagi bergantung pada siapapun. Sementara itu, mereka yang dulu merasa menang karena meninggalkanmu, lambat laun mulai mempertanyakan keputusannya sendiri. Tidak semua yang pergi menemukan apa yang mereka cari. Banyak dari mereka justru tersesat dalam pencarian yang kosong. Dan saat mereka menoleh ke belakang, mereka melihat bahwa engkau tetap bertahan, bahkan berkembang. Mereka yang dulu berpikir kau tak akan mampu melanjutkan tanpa mereka, kini terpaksa menelan kenyataan bahwa hidupmu justru lebih bersinar setelah kepergian mereka. Dan bukan karena kau membalas, tapi karena kau memilih untuk tak tinggal dalam kesedihan. Yang mereka kira kehancuran, ternyata adalah awal dari kebangkitanmu. Dan yang mereka kira kekalahan, ternyata adalah ruang perenunganmu untuk memperkuat fondasi jiwa. Kau tidak kehilangan, kau dibebaskan, karena saat seseorang pergi dan membawa racun dari hidupmu, itu bukan kerugian, itu pembersihan. Dan semakin kau bersih dari keterikatan palsu, semakin jernih pula hatimu menerima yang sejati. Kau tak lagi menggenggam orang hanya karena takut sendirian. Karena kau telah mengenal siapa dirimu ketika tidak ada satupun orang yang memelukmu. Dan ternyata kau cukup. Dan akhirnya kau akan berkata dalam hatimu dengan ketenangan yang hanya bisa lahir dari pengalaman. Terima kasih telah pergi. Bukan dalam sarkasme, tapi dengan sungguh-sungguh. Karena kalau mereka tidak pernah pergi, kau tidak akan pernah sampai ke tempat ini. Tempat di mana keutuhanmu tak lagi bergantung pada siapa yang ada di sampingmu. Tempat di mana ketenanganmu tak bisa dirusak oleh kehilangan apapun. Tempat di mana kau berdiri
bukan untuk membuktikan diri, tapi untuk menikmati kebebasan yang lahir dari luka yang telah sembuh sepenuhnya. Bab 8, saat hidup membalikkan keadaan. Ada titik dalam perjalanan sunyi seseorang di mana langit perlahan terbuka. Bukan karena teriakan, bukan karena keluh kesah, tapi karena kesabaran yang disimpan begitu dalam. Kau yang selama ini diam, yang tak membalas, yang hanya menunduk dan terus melangkah, mulai melihat sesuatu berubah. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Dan ketika perubahan itu tumbuh dalam dirimu, dunia di sekitarmu ikut berubah. Tidak dengan keajaiban yang gemuruh, tapi dengan perubahan kecil yang terus berakumulasi. Sebuah kekuatan yang tak kasat mata, tapi sangat nyata. Disinilah hidup mulai membalikkan keadaan dengan cara yang tidak disangka siapapun, termasuk dirimu sendiri. Mereka yang dulu meninggalkanmu mulai tertinggal. Mereka yang menghina kini mulai terdiam. Dan kamu yang dulu dianggap remeh, mulai muncul dalam percakapan-percakapan yang tak kamu hadiri. Bukan karena kamu mencuri perhatian, tapi karena kamu menumbuhkan cahaya dari luka yang mereka torehkan. Tanpa sadar, hidup sedang memperlihatkan perbandingan yang jujur antara orang yang membangun dalam diam dan orang yang menghancurkan dalam sembunyi. Dan pelan-pelan arah angin berubah. Orang-orang mulai melihat siapa yang benar-benar memiliki kekuatan sejati, bukan yang paling banyak bicara, tapi yang paling dalam akar jiwanya. Namun hidup membalikkan keadaan bukan agar kamu membalas. Ia hanya ingin menunjukkan padamu bahwa kamu tidak sia-sia bertahan, bahwa ketenangan yang kau jaga, air mata yang tak terlihat, dan langkah kecil yang kau ambil dalam sepi, semua dihitung. Tak ada yang luput dari perhatian semesta. Dan saat-saatnya tiba, kau tidak perlu berdiri di atas puing mereka. Kau hanya perlu berdiri di tempat yang baru, yang lebih tinggi, lebih luas, dan lebih terang. Dan dari sana, kamu akan menyadari, kamu tidak menang karena membalas, tapi karena kamu terus tumbuh meski dilukai. Hidup punya cara yang lembut, tapi sangat kuat untuk menyeimbangkan segalanya. Mereka yang bermain di balik layar akan disingkapkan oleh layar kehidupan itu sendiri. Bukan olehmu, tapi oleh konsekuensi yang mereka tabur sendiri. Sementara kamu cukup terus melangkah, terus bersihkan hatimu dari amarah yang menyesakkan. Karena semakin jernih hatimu, semakin lapang jalanmu. Dan itulah rahasia dari pembalikan keadaan. Bukan saat kamu mengharapkan mereka jatuh, tapi saat kamu berhenti mengharapkan apapun dan hanya fokus menjadi dirimu yang paling utuh. Dan pada akhirnya, kamu akan berdiri di hari yang tenang, mungkin di pagi yang biasa, lalu menyadari segalanya telah berubah. Kamu tidak hanya bertahan dari badai, tapi kau tumbuh dari dalamnya. Kamu tidak lagi berharap balas dendam, karena hidup sendiri sudah adil dengan cara yang sangat elegan. Diam-diam, hidup mengangkatmu. Diam-diam, hidup menggantikan apa yang diambil darimu. Dan diam-diam pula, mereka yang menghancurkanmu mulai kehilangan arah, tanpa kamu harus menyentuh mereka sekalipun. Bab 9, kehancuran itu tidak selalu di depan mata. Tidak semua kehancuran tampak seperti reruntuhan. Ada kehancuran yang tak berbentuk, tapi terasa di hati, di pikiran, di kedalaman batin seseorang yang kehilangan arah. Dan inilah yang jarang dipahami oleh banyak orang, bahwa balasan tidak selalu datang dalam bentuk bencana yang terlihat mata. Terkadang, kejatuhan itu datang dalam bentuk kegelisahan yang tidak bisa diredakan, kehilangan rasa atas hidup, atau keretakan dalam relasi yang dulu tampak sempurna. Kehancuran sejati kadang tidak membuat suara, tapi ia mencabik dari dalam. Dan bagi mereka yang pernah menghancurkanmu dengan halus, hidup akan membalas mereka dengan cara yang sama. Pelan, tapi tak terhindarkan. Di saat kamu sedang membangun kembali hidupmu, mereka diam-diam mulai bergulat dengan ketakutan mereka sendiri. Ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Ketakutan akan datangnya sesuatu yang tak mereka pahami. Mereka mungkin tetap tertawa, tetap berpesta, tetap berpenampilan baik di depan semua orang. Tapi di dalam hati mereka mulai goyah. Karena fitnah, pengkhianatan, dan luka yang mereka tanam tidak pernah benar-benar menghilang.
Ia hanya berputar, mencari waktu yang tepat untuk kembali pada tuannya. Dan ketika ia kembali, ia mengetuk dengan tenang, namun menghantam dengan telak. Kamu tidak melihatnya secara langsung, dan memang tidak perlu. Karena hidup mengajarkan kita bahwa tidak semua pembalasan harus ditonton. Ada banyak bentuk keadilan yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang bersalah. Dan rasa bersalah yang terus-menerus ditekan akan berubah menjadi kegelisahan yang menyiksa. Tak ada yang bisa tidur nyenyak selamanya jika di bawah bantalnya tersimpan nama-nama yang pernah ia lukai. Maka jika hari ini kamu masih merasakan sakit, tenanglah. Karena sakitmu tidak sia-sia, semesta telah mencatat. Dan ia bekerja tidak dengan emosi, tapi dengan keseimbangan yang tak pernah meleset. Dan tugasmu bukan mengintip apakah mereka telah dihukum atau belum. Bukan menanti kabar bahwa mereka jatuh. Karena justru ketika kamu berhenti menoleh ke belakang, saat itulah hidupmu benar-benar berubah arah. Keberhasilanmu bukan tergantung pada kehancuran mereka, tapi pada bagaimana kamu bangkit tanpa mengharapkan itu semua. Karena jika kamu membangun bahagiamu dengan fondasi kebencian, maka kamu tetap terikat pada mereka. Tapi jika kamu membangun dengan niat untuk benar-benar bebas, maka kamu akan melampaui semuanya, termasuk rasa sakit yang pernah mereka tinggalkan. Pada akhirnya, kita semua akan duduk sendiri di dalam keheningan hidup masing-masing. Dan di sanalah semua tindakan kita kembali dalam bentuk yang paling jujur. Tidak ada yang bisa lari dari cermin batin sendiri. Dan dalam cermin itulah mereka yang dulu menghancurkanmu akan berhadapan dengan bayangan mereka sendiri. Tidak akan ada tempat untuk bersembunyi. Karena balasan terbesar dalam hidup bukan ketika seseorang jatuh, tapi ketika mereka sadar bahwa semuanya telah berubah dan tak ada jalan kembali. Bab 10. Ketika kau tak lagi ingin membalas. Ada momen dalam perjalanan batin yang tak bisa dipaksakan waktunya. Momen di mana kau menoleh ke semua luka, semua pengkhianatan, dan semua kata-kata tajam yang pernah menghancurkanmu. Lalu tersenyum, bukan karena kau lupa, bukan karena kau menganggap semuanya ringan, tapi karena kau sudah cukup jauh melangkah hingga rasa ingin membalas itu pun hilang. Kau tidak lagi menanti pembalasan, tidak lagi berharap mereka yang menyakitimu akan menderita, tidak lagi bertanya, kapan mereka akan menerima akibatnya? Karena kau sadar, kebahagiaanmu tidak ditentukan oleh hancur atau tidaknya mereka. Bahagiamu lahir dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Dan disitulah kekuatan sejatimu tumbuh. Ketika kau bisa memandang masa lalu tanpa dendam, hanya dengan pemahaman. Ketika kamu mulai memaklumi kebodohan mereka, tanpa mengizinkannya terjadi lagi. Ketika kau sadar bahwa sebagian orang memang hanya mampir untuk mengajarkan pelajaran, bukan untuk tinggal. Dan meskipun mereka datang dengan cara yang menyakitkan, mereka telah mengubah arah hidupmu, mendorongmu ke dalam kedalaman yang akhirnya menumbuhkan jati dirimu yang paling kuat. Kau menjadi lebih jernih, lebih bijaksana, dan di atas semua itu, lebih damai. Mereka mungkin masih berjalan dengan langkah yang sama, masih tersenyum dengan kesombongan yang dulu. Tapi kamu sudah berbeda. Hatimu telah melewati badai, bukan untuk menjadi keras, tapi untuk menjadi lembut dengan kekuatan yang tak tergoyahkan. Kau tak lagi sibuk mencari pembenaran, tak lagi merasa perlu menjelaskan pada siapapun, karena kebenaran sejati tak butuh pengakuan. Ia bersinar sendiri, tepat saat waktunya tiba, dan kau pun mulai memahami bahwa puncak kemenangan bukan ketika musuhmu hancur, tapi ketika keberadaan mereka tak lagi berpengaruh pada damainya hidupmu. Diam-diam, semesta mencatat semuanya, dan tak satu pun luka yang kau telan dalam sabar itu sia-sia. Semua dikembalikan dalam bentuk yang lebih baik, bukan pada orang yang sama, tapi lewat jalan yang bersih dari racun. Kau diberi cinta baru, relasi yang lebih tulus, lingkungan yang lebih sehat. Semua itu datang bukan karena kau menuntutnya, tapi karena kau menciptakan ruang untuk hal-hal itu tumbuh. Dan disitulah akhirnya, kau melihat satu hal yang selama ini tersembunyi. Balasan terbesar dari semesta adalah transformasimu sendiri. Dan ketika hari itu tiba, hari di mana kau tak lagi ingin membalas, kau akan duduk dalam keheningan yang damai. Memandang hidup dengan syukur bukan dengan luka.
Memandang mereka yang menyakitimu dengan doa, bukan dengan kebencian. Memandang dirimu sendiri dengan bangga, bukan karena telah menang, tapi karena telah tumbuh. Dan dengan suara paling tenang dalam hatimu, engkau berkata, aku tak ingin mereka hancur, aku hanya ingin aku pulih sepenuhnya. Dan disitulah kamu benar-benar menang, bukan atas mereka, tapi atas dirimu sendiri. Dan kini, saat semuanya telah terucap, saat luka-luka telah ditatap, bukan lagi disembunyikan, kau berdiri bukan sebagai korban, tapi sebagai jiwa yang bertumbuh di atas puing yang pernah mereka buat. Kau tak perlu membalas, karena hidup sudah bekerja untukmu. Kau tak perlu menjatuhkan siapapun, karena ketenanganmu adalah bentuk kemenangan yang paling tinggi. Ingatlah ini, orang yang menghancurkanmu diam-diam akan menyaksikan dari kejauhan bagaimana semesta membangkitkanmu dengan gemilang. Dan saat hari itu tiba, kamu tidak lagi menoleh dengan dendam, tapi dengan senyum dan doa.